Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek pengembangan Veganesia. Berikut nama kelompok kami, ada Arinur Fauji, Dwina Kusmawati selaku saya sendiri, Riyadi Suryawan, Levi Miftahul Fajri, dan Rizal Aska. Penjelasan dari penggunaan web service. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software. Bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu melalui web service, memungkinkan penggunaan untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasi sistem berbeda. Veganesia, Veganesia Visi Generasi Indonesia, merupakan gagasan yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk membentuk sebuah startup. Ambisi utama Veganesia adalah menghubungkan generasi muda dari Sabang sampai Merauke, memungkinkan mereka berbagi cerita, impian, dan saling memberikan motivasi. Tahapan awal, struktur data yang diwakilkan menggunakan normalisasi. Ada motivasi, user, dan role. Database Veganesia. Pastikan struktur database Veganesia seperti pada gambar di bawah. Lalu mahasiswa dapat melakukan ekspor struktur dari masing-masing databel, role, user, dan motivasi. Berikut database dari role. Lalu dari user, dan juga database dari motivasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Riyadi Suryawan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas file login.dart yang ada pada folder screen. Nah, kode ini adalah implementasi dari halaman login ya, menggunakan Flutter. Nah, halaman ini memanfaatkan library atau package dan teknik untuk membangun antarmuka pengguna yang terhubung dengan API backend. Beberapa package-nya itu diantaranya kayak Flashbar, ada material.dart, kemudian Flutter Form Builder itu untuk mempermudah pembuatan form ya. Nah, fungsi utama dari kode ini adalah untuk menampilkan antarmuka form login yang terdiri dari text field yaitu email dan pasport. Kemudian ada tombol login serta link menuju halaman registrasi. Data email dan password yang dimasukkan kemudian diproses dengan memanggil fungsi post login untuk request API login. Jika login berhasil, data nama dan ID user yang didapat dari respon API login akan disimpan ke variabel nama dan ID user. Lalu halaman utama aplikasi main screen akan ditampilkan. Kemudian jika gagal akan muncul pesan error menggunakan flashbar. Secara keseluruhan, kode program ini bertujuan untuk menerima input email dan pasport pada form login. Kemudian memvalidasi input tersebut dengan request API, lalu menampilkan halaman utama aplikasi jika berhasil login, atau menampilkan pesan error jika gagal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas folder model ya, di dalam folder model dengan file login_model.dart. Di login_model.dart ini terdapat dua kelas utama, yaitu login model dan data. Login model digunakan untuk memodelkan struktur respon API login secara keseluruhan yang terdiri dari variabel aktif, message, dan data. Kelas data digunakan untuk memodelkan bagian data dari respon API yang berisi detail user atau akun yang sedang login, yaitu berisi informasi seperti ID user, nama email, dan lain-lain dalam bentuk variabel-variabel. Jadi login model ini bekerja sama untuk memetakan struktur respon API login agar bisa digunakan sebagai objek Dart di dalam aplikasi Veganesia. Dengan login model ini, data JSON dari API bisa dengan mudah diakses dan digunakan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Levi. File yang diakses selanjutnya
yaitu adalah main screen.dart, yang pada bagian awalnya yaitu dilakukan import library yang diperlukan untuk mendapatkan data motivasi semua user, menambahkan motivasi, atau juga menghapus motivasi. Data antarmuka yang ditentukan berdasarkan Flutter untuk menampilkan dan mengelola sumber data motivasi yang ditampilkan. Interaksi user seperti menghapus motivasi atau menambah motivasi diimplementasikan dengan baik di aplikasi Vigenesia. Kemudian selanjutnya file yang diakses adalah register.dart. Di file register.dart ini pada bagian awalnya yaitu dengan dilakukannya konfigurasi URL endpoint, dan registrasi akun. Import library yang dibutuhkan serta dideklarasikan adalah widget utama registrasi. Fungsi utama kode ini adalah menampilkan isian data registrasi akun baru yang terdiri dari text file, nama, profesi, email, dan juga password. Data yang dimasukkan kemudian akan diproses dengan memanggil fungsi post register untuk melakukan request post API registrasi akun. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal Aska. Ya, terima kasih Pak Levi. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke file edit like that. Oke, pada bagian awal dilakukan impor library yang dibutuhkan serta tombol submit untuk menyimpan data baru. Ketika tombol tekan, fungsi post update dengan mengirimkan parameter motivasi baru dan ID data yang diubah. Jika berhasil, halaman edit akan ditutup dan kembali ke halaman utama dengan membuat data terbaru. Widget seperti text form, file, elevate button, alert dialog, dan progress bar digunakan untuk membangun antarmuka yang intuitif dan informatif. Secara keseluruhan, pramuka edit motivasi dengan mengintegrasikan fungsi update data melalui API, sehingga user dapat mengubah data motivasi mereka di aplikasi Vigenesia. Untuk yang selanjutnya, masuk ke file motivasi model. Oke, di dalam file ini terdapat dua kelas, ya. Terdapat dua kelas utama, yaitu login model dan data login model, yang digunakan untuk memodelkan struktur respon API login. Kelas data login model memodelkan data user atau akun yang sedang login, seperti ID, user, name, email, dan informasi lainnya dalam bentuk variabel-variabel. Kedua model ini menggunakan factory constructor dan fungsi from Johnson untuk mengubah format Johnson menjadi objek Dart, serta to Johnson untuk konversi sebaliknya. Keenam, file model ini yang digunakan untuk memodelkan struktur data utama. Fungsi from Johnson dan to Johnson digunakan untuk memetakan dan ke format Johnson. Fungsi tambahan seperti motivasi model from Johnson list mempermudah parsing list data Johnson
Dengan motivasi model, fitur ini dapat memanipulasi, validasi, dan membuat tampilan data motivasi menjadi lebih mudah dikembangkan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, Oke, baik. Terima kasih buat Rijal Saska udah menjelaskan tentang motivasi model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Minddart. Oke, untuk Minddart ini adalah tampilan ketika dibuka aplikasi akan menampilkan sebuah login, tampilan login Dartnya. Dan untuk yang kedua ada di dalam folder cons ada consdart. Consdart ini adalah sebuah URL yang berupa HTTP localhost yang merupakan ini adalah API URL bagian backend. Jadi nanti untuk memanggil backend yang ada di dalam uh, Dart ini berhubung terhadap localhost. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan mendemokan programnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Jadi kita akan demokan langsung aja tampilannya. Nah, ini adalah tampilan login dari Vigenesia Visi Generasi Indonesia. Ini adalah tampilan loginnya. Untuk pertama-tama kita akan coba register dulu atau setup di sini. Oke, di sini adalah tampilan register akunnya. Nah, kita coba kasih nama dengan Indah, dengan profesinya adalah mahasiswa, emailnya adalah indah@gmail.com, passwordnya kita pakai dengan 12345. Oke, kita coba daftarkan. Registrasi berhasil. Di sini berarti akun tadi sudah berhasil masuk ke database dan kita coba login. Oke, kita login dengan nama indah@gmail.com, passwordnya 12345. Oke, coba kita login. Nah, ini berhasil login. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada motivasi Anda yang kita bisa tulis juga motivasi apa yang akan kita tulis di dalam main screen ini. Ini adalah tampilan main screen. Main screen-nya seperti ini. Nah, sebelum kita untuk tulis motivasi, kita coba lihat dulu di dalam filter. Di dalam filter ini ada motivasi by all dan motivasi by user. Oke, kita klik dulu motivasi by all. Nah, di dalam motivasi by all ini ada beberapa motivasi yang sudah ditulis oleh beberapa user sebelumnya. Jadi tampilan motivasi by ini adalah kumpulan data-data motivasi yang sudah user lain sudah isi, seperti itu. Nah, untuk motivasi by user adalah motivasi yang hanya dilihat saja oleh user tersebut, yang sudah dibuat atau ditulis oleh user tersebut. Oke, kita langsung coba aja, kita tulis motivasinya. Kita tulis motivasi dengan nama kota aja. Kita coba nama kota Jakarta. Kita submit di sini. Nah, berhasil disubmit motivasi dengan Jakarta dan datanya sudah ada di motivasi by user. Nah, motivasi by user ini adalah user tersebut melakukan isi motivasi dengan nama Kota Jakarta. Nah, di motivasi by all juga datanya ada di sini adalah Kota Jakarta, yaitu Jakarta ya motivasi by all-nya. Oke, kita kembali lagi kita ke motivasi by user. Nah, kita akan coba edit Kota Jakarta ini motivasinya. Kita klik tanda icon dalam pengaturan ini. Nah, di dalam edit motivasi ini ada keterangan motivasi lama yaitu Kota Jakarta yang kita tadi tulis yaitu Jakarta. Coba kita ganti baru dengan motivasi baru dengan nama kota yang lain. Coba kita dengan nama kota Depok. Oke, kita simpan perubahan tersebut. Nah, berhasil memperbarui data. Nah, di sini masih bernama Jakarta. Sebelum kita melakukan ini, kita refresh dulu supaya data yang tadi kita sudah edit berubah. Nah, data tersebut sudah berubah menjadi Depok. Nah, di data user yang tadi kita sudah edit, datanya berubah menjadi Depok yang awalnya Jakarta, kita tulis Jakarta menjadi Depok karena kita edit. Nah, di motivasi by all juga berubah menjadi Depok. Seperti itu. Nah, oke. Tadi kita sudah mencoba di dalam pengaturan ini, kita coba delete Depoknya. Apakah berhasil? Kita coba delete. Nah, berhasil di delete di motif by user dan data motivasi dari user yang kita tadi buat sudah tidak ada motivasinya. Nah, di motivasi by all juga sudah hilang. Nah, itu adalah keterangan yang kita sampaikan dalam demo program ini. Kita coba logout, apakah berhasil?
Nah, ketika logout, tampilannya kembali lagi ke dalam login. Nah, itu adalah demo program dari Vigenesia ini, Visi Generasi Indonesia. Uh, Mungkin sudah cukup presentasi dari proyek kita ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam menyampaikan presentasi ini. Kami dari kelompok 1, uh, mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.